mencoba menyampaikan ke banyak orang. Saya harap kamu jawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti itu kamu. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain. Ketika menjalin sama Mbak Inaranya sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau seperti apa? Balik lagi tadi ke statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak terima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa atona, kita tunduk sama syariat Islam kalau kita mengaku Islam. Sudah bertemu dengan anak-anak belum Kak Ina sendiri sampai dengan saat ini? Anak-anak siapa, sama Mbak Ina atau sama Virgon atau gimana? Udah bertemu dengan anak-anak belum? Aku sudah, waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan sempat minggu itu dibawa liburan terus sama dirinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. ada kekhawatiran hak asuh direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada tetapan dari persidangan sih enggak, saya nggak khawatir karena memang kemarin persidangan kan putusannya itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Berarti sejauh ini anak-anak menerima dengan baik? Ya alhamdulillah Insan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak-anak sendiri. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Diresmikan secara? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu ya, terutama di ranah hukum ini. Kalau tadi sudah diobrolin atau gimana kalau untuk usahanya? Sudah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang terjadi ini, karena biar gimana di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke, siap hidup berdampingan dengan Allah berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari